Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Qudusiyah Putri, khususnya kelas 9. Kita akan melanjutkan materi untuk nahwu ya. Untuk nahwu kelas 9 bisa dibuka pada kitabnya. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita akan maknanya terlebih dahulu. Jadi kita akan maknanya terlebih dahulu, melanjutkan yang kemarin masih dalam bab inna wa akhwatuha. Oke, bisa dibuat kitabnya Alfiyah juz 2-nya pada bait wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida innahu inni la wazar wala yali dillama ma qad nufiya wala minal af'ali ma qarodiya wa qad yaliha ma qad ka inna dha laqad sama 'alal ida mustakhwida wa tashabul wasitu ma'mulal khabar wal fasla wasman khalla qablahul khabar. Oke, diperhatikan maknanya, kitabnya dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzatil kasri, lan ing dalem sause mengkono-mengkono inna kang diwaca kasroh hamzae. Wa ba'da dzatil kasri, lan ing dalem sause mengkono-mengkono inna kang diwaca kasroh hamzae. Tashabu ngancani al khabara ing khabare inna al maqsurah atau inna sing diwaca kasroh hamzae apa lamu ibtidain lam ibtida. Nahwu iku sepadane contoh inni la wazar. Maknane inni sak temene ingsun la wazara yakti iku wong kang ngungsi. Lawazaro yakti iku wong kang ngungsi. Wala yali lan ora kena nyandingi zillama ing ikilah lam ibtida ma apa perkara qad nufiya kang teman-teman dinafeaken apa ma. Qad nufiya kang teman-teman dinafeaken apa ma. Walan ora nyandingi minal af'ali saking pira-pira fi'il. Walan ora nyandingi minal af'ali saking pira-pira fi'il. Ma apa barang karo dia kang kaya lafat rodiya. Ma apa barang karo dia kang kaya lafat rodiya. Wa qad yali lan terkadang nyandingi ha ing lam ibtida. Waqat ya yang terkadang nyandingi apa makarobia. Ulang nggih. Waqat ya yang terkadang nyandingi apa makarobia ha ing lam ibtida ma'aqad sertane qad. Ma'aqad sertane qad. Contone ka innada laqad sama 'alal ida mustakhwida. Innada maknane innada sak temene mengkonolah zaid laqad sama yakti teman-teman ngungguli sapa zaid alal ida ing ngatasé musuh mustahwidan hale ngalahaken watashabu lan ngancani apa lam ibtida. Watashabu lan ngancani apa lam ibtida alwasita ing perkara kang tengah-nengahi makmul khabari rupane makmul khabar. Wal fasla lan ing dhamir fasl. Wal fasal ing dhamir fasl. Wasman lan ing isime inna. Wasman lan ing isime inna hala kang manggon qablahu ing dalam sadurunge isim
hal lakang manggon qabla ing dalam sadurunge isim al khobaru apa khobar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada bait wa ba'datul kasfi 4 bait. Kita akan bahas tentang khususiyah dari inna ya. Inna bukan anna. Dalam artian kekhususiahan ini hanya berlaku untuk inna yang hamzahnya dibaca kasroh, bukan anna, apalagi untuk saudara-saudaranya yang lain. Jadi ada keistimewaan ya. Sama seperti bab kana dulu, karena juga punya khususiyah yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Inna juga sama. Oke, maklum biasa atasan itu selalu punya hak istimewa. Oh, enggak sebagaimana bawahannya. Oke. Kita masuk pada khususiyah inna. Apa sih yang menjadi keistimewaan dari inna ini? Oke. Jadi dalam bab inna wa akhwatuha, nah untuk inna sendiri itu istilahnya bisa dipasang lam ibtida, bisa ditambahkan lam ibtida. Lam ibtida apa sih kan? Lam ibtida itu lam taukid atau lam yang faedahnya untuk menguatkan. Berarti inna itu sudah maknanya taukid, kemasukan lam ibtida jadi tambah kuat, ya, kuat kuadrat ya, karena ketambahan lam ibtida. Nah, lam ini masuk kemana saja? Ya bisa masuk, pertama bisa masuk pada isimnya inna. Nah contoh ini, yang pertama bisa masuk pada isimnya inna. Nah, contoh inna fis samai la khobaron. Inna fis samai saat temene iku tetep ing dalem langit. Nah ini khobare inna. La khobaron yakti ono berita. La khobaron yakti ono berita. Ada berita. Dalam artian langit itu membawa tanda-tanda, mau tondo apa udan dan mendung tapi. Kemudian yang kedua, lam tersebut bisa masuk pada khobar inna. Nah ini isimnya inna tadi ya, isimnya inna. Ini isimnya inna. Yang kedua, lam ibtida ini masuk pada khobar inna juga bisa. Contoh nahu innal haqqo laman surun. Innal haqqo sak temene perkara kang bener. Nah ini isimnya inna. Laman surun yakti iku dituruni. Nah, fokusnya pada mansurun. Nah, di sini adalah khobar inna. Lo kok ngerti ku khobar? Karena dibaca rafa. Nggih, ingat-ingat tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, di sini boleh dipasang lam ibtida. Kemudian yang ketiga, makmul dari khobarnya inna. Bahkan makmul khobarnya inna pun kebagian lam ibtida juga. Masih ingat bab makmul khobar, yaitu lafaz yang diamalkan atau yang dipengaruhi i'rabnya oleh khobar. Karena kan khobar juga kadang bisa punya makmul juga, walaupun dia sendiri posisinya sebagai makmul atau yang dipengaruhi i'rabnya. Contoh, innahu lal khayra yaf'alu. Innahu sak temene innahu sak temene, hu ini bisa kembali ke siapa saja ya. Innahu sak temene Zaid. Biasanya guys kita anggap saja ini kembali kepada Zaidun. Sekarang ini potongan di tengah-tengah tiba-tiba innahu ya. Atau innahu sak temene Zaid lal khaira yakti maring ya lal khaira yakti ing perkara kang bagus yaf'alu iku agawe sapa Zaid. Nah ini lal khaira dipoliskan sebagai makmulnya khobar inna, yaitu yaf'alu. Yaf'alu fi'il punya fa'il yaitu domir yang kembali kepada Zaid. Kemudian al khaira di sini sebagai maf'ul. Nah sebagai maf'ul yaitu sebagai makmulnya yaf'alu. Atau pada domir fasal, atau pada domir fasal yang berada pada susunan inna wa akhwatuha. Contohnya innal mujtahida lahwal faizu. Sesungguhnya sak temene wong kang sregep lahwal faizu yakti iku wong kang bejo. Yakti wong kang bejo. Nah di sini ini domir fasal. Nah bagi yang belum tahu apa itu domir fasal, nah saya kasih informasi ya. Domir fasal adalah domir yang masuk di antara mubtada dan khobar, atau yang dulunya mubtada khobar. Nah, contohnya ya ini dulunya mubtada khobar, al mustahidu ka al faizu dulunya mubtada
khobar. Nah, cuma kemasukan inna, jadi sekarang mantan mubtada khobar dan statusnya berubah jadi isim dan khobare inna. Nah, dhamir fasl ini bentuknya ya sama, ya. Bentuknya sama dengan dhamir munfasil. Nah, cuma bedanya di sini dia tidak punya pengaruh i'rab. Beda dengan dhamir munfasil yang asli, di mana dia bisa mempengaruhi, kadang dia bisa jadi mubtada, ya. Kadang dia jadi mubtada. Terus apa fungsi dari dhamir fasl di sini? Tujuannya adalah menguatkan hubungan hukum antara mubtada dan khobar. Berarti ibaratnya seperti penguat tambahan. Innal mustahida lahwal faizu. Ibaratnya sing beruntung ya iku al mustahid, wong sing sregep, enggak ada yang lain. Berarti hubungan antara istihad dan faiz, hubungan antara kesregepan, ketekunan dengan keberhasilan, nah itu dikuatkan. Berarti ya yang beruntung atau yang sukses sopo ya al mustahid lahwal faizu. Sesungguhnya mustahid yaiku wong sing bejo. Nah, itu dhamir fasal. Ingat nih, dhamir fasal di sini adalah dhamir yang masuk di antara mubtada dan khobar. Itu banyak kan kalau sampai di kitab-kitab al-fa'ilu huwal ismu. Nah, itu termasuknya kategori al-mubtada'u huwal ismu. Nah, itu dhamir fasal, di mana dia tidak punya pengaruh i'rab. Dia cuma nyempil di tengah, ya. Atau ibaratnya cuma desel-desel di tengah antara mubtada dan khobar, atau ya dulunya mubtada khobar. Nah, contohnya di sini pada susunan inna, pada mantan mubtada dan mantan khobar. Nah, ada dhamir tengah-tengahnya, dhamirnya juga bisa dimasuki lam ibtida. Nah, itu dhamir fasal. Nah, untuk bisa kepasang lam ibtida tentu saja tidak gratis, saudara. Ya, tidak saja enggak gratis. Ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pada masing-masing, baik yang pada isim atau mungkin pada khobar, makmul dari khobarnya inna, dan mungkin nanti pada dhamir fasal. Berarti tidak bisa serta-merta langsung ditambahkan. Jadi kita harus lihat beberapa ketentuan yang ada. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang syarat pemasangan lam, ya. Syarat penambahan lam ibtida pada inna. Oke. Yang pertama kita bahas ketika dipasang pada isimnya inna. Nah, kalau pada isimnya inna, ini syaratnya cuma satu, nih, yaitu didahului oleh dhorof atau jar majrur, atau kalau kita mudahkan yaitu pada pola khobar inna mendahului isimnya, ya. Khobar inna mendahului isimnya. Loh, katanya nggak boleh khobar inna mendahului isim. Yo, itu kemarin lagi bahwasanya kecuali untuk kasus dhorof atau jar majrur, maka khobarnya boleh mendahului isim. Kita ambil contoh. Inna indaka la khairon. Inna indaka la khairon. Di sini ada dhorof, ya. Ini ada dhorof. Nah, di sini adalah isimnya inna. Ini isim. Nah, karena khobarnya berupa dhorof, ya, maka ada kebolehan khobar mendahului isim. Ya, mau taruh di belakang inna la khairon indaka juga masalah, atau inna indaka la khairon juga masalah. Kecuali kalau memang nanti isimnya membawa dhamir yang kembali kepada dhorof atau jar majrur, ya itu yang mesti ikutnya. Nah, itu kayak gitu. Nah, ketika kita nggak bahas itu, kita bahas adalah polanya. Nah, ketika dhorofnya berada di depan atau khobar yang berupa dhorof berada mendahului daripada isimnya inna, maka di sini ada kebolehan memasang lam ibtida. Ingat nggih, boleh, nggak wajib. Ini nggak wajib. Tapi kalau memasang lam ibtida pada isimnya inna, maka persyaratannya dahulukan khobarnya, dan otomatis yang bisa mendahului isim daripada inna adalah khobar yang berupa dhorof atau jar majrur, karena selain itu juga nggak akan diperbolehkan. Nah, contoh yang jar majrur, inna fis samai la khobaron. Nah, la khobar ini contoh yang tadi di depan, ya. Inna fis samai, berarti fokusnya di sini adalah fis samai. Di
Di sini ada jar majrur. Nah, ini jar yang menjerkan, ini majrur yang dijirkan. Inna fis samai la khobaron. Kalau pengen lihat jelas ini. Inna fis samai la khobaron. Nah, di sini boleh khobaronnya dikasih lam ibtida karena sesuai dengan aturannya. Kalau isimnya inna didahului oleh khobar yang berupa dhorof atau jar majrur, maka bolehlah masang lam ibtida pada isimnya inna. Nah, itu persyaratan untuk isimnya inna hanya satu. Kemudian yang kedua, tadi setelah kita membahas isim, sekarang kita akan lari ke khobarnya inna. Untuk khobar inna, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak dipasang dengan adat syarat atau nafi. Nah, tidak ada nafinya lah, ini nggak ada adat syarat atau nggak ada nafinya. Kemudian yang kedua, tidak berupa fi'il madhi mutasarrif yang tidak dipasang qad. Oke, kita akan pelan-pelan. Karena di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, bahwasanya tidak terpasang huruf nafi, berarti di sini harus musbat, berarti nggak boleh kalaman manfi. Kemudian yang kedua, tidak berupa fi'il madhi mutasarrif, berarti mafhumnya mudhari' boleh atau madhi tapi ghairu mutasarrif. Nah, berarti mafhumnya dua. Tidak berupa fi'il madhi. Nah, ini berarti selain fi'il madhi, contohlah fi'il mudhari' boleh. Ya, berarti ketika fi'il mudhari' atau jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari' menjadi khobarnya inna, boleh dipasang lam ibtida. Oke. Kemudian ada kata-kata mutasarrif. Berarti fi'il madhi mutasarrif. Ini kurang titik satu ya. Mutasarrif. Berarti mafhumnya fi'il madhi mutasarrif enggak boleh. Berarti kalau ada ghairu mutasarrif berarti boleh. Itu gitu. Berarti kalau berupa fi'il madhi, berarti madhi enggak boleh. Nah, mudhari' oleh. Lah mudhari' boleh. Mutasarrif berarti madhi masih boleh asalkan tidak mutasarrif. Nah, kemudian yang tidak dipasang qad. Nah, ini menjadi pengecualian. Berarti kalau madhi mutasarrif dipasang qad boleh. Nah, itu penjabaran dari syarat yang untuk khobar inna. Pertama, tidak dipasang dengan alat atau nafi. Berarti bisa jumlah ismiyah, jumlah, pokoknya yang penting nggak ada nafinya. Nah, kemudian tidak berupa fi'il madhi mutasarrif. Berarti mudhari' boleh, madhi ghairu mutasarrif juga boleh. Yang tidak dipasang qad dalam artian berarti kalaupun madhi mutasarrif tetap boleh asal ada qad. Oke, kita ambil contoh satu-satu. Ya, ini yang inna rabbi lasami'ud du'ai. Nah, di sini ada khobar inna rabbi, ini isimnya. Ya, ini isim. Lasami'ud du'ai ini adalah khobar inna. Nah, boleh dipasang lam karena di sini memenuhi syarat, tidak ada nafi, tidak ada syarat, tidak ada nafi. Kemudian tidak berupa fi'il madhi, jelas ini enggak fi'il. Lasami'ud du'a ini adalah isim, ini jumlah ismiyah, berarti lolos ujian. Yang kedua, inna rabbaka la yahkumu bainahum. Nah, ini inna rabbaka la yahkumu bainahum. Saat temene pengirane sira la yahkumu yakti bakal ngukumi sapa rabbak bainahum, sapa rabbuk bainahum ing dalam antarane manusa. Nah, inna rabbaka la yahkumu. Nah, di sini syarat pertama tidak dipasang nafi atau syarat, jelas. Kemudian di sini berupa fi'il mudhari'. Nah, berupa fi'il mudhari' yahkumu, ya, yahkumu. Oke. Berarti lolos dari persyaratan. Yang ketiga, contoh lagi, inna zaidan laqad hadara. Nah, loh, ini fi'il madhi kan tidak berupa fi'il madhi. Bahkan ini mutasarrif, ya benar. Hadara yahduru, hadara bisa ditasrif. Bisa ditasrif. Nah, cuma kan tadi ada qad di sini. Nah, makanya yang ini boleh, karena walaupun dia fi'il madhi mutasarrif pula, tapi karena ada qad maka tetap boleh dipasang lam. Oke.
masang lamnya di kodnya, laqad hadoro, bukan kod la hadoro, bukan, tapi masangnya ada di lam ibtidanya dipasangkan di kod. Nah ini contoh yang fi'il madhi ghairu mutasharrif atau fi'il ghairu mutasharrif, ni'ma. Nah, ni'ma ya, ni'ma. Innaka satamne sira lani amar rajulu yakti iku sak bagus-baguse wong lanang. Ini fi'il madhi tapi ghairu mutasharrif. Jadi walaupun enggak ada kodnya enggak masalah. Walaupun enggak ada kodnya enggak masalah. Karena ini sudah lepas dari jebakan madhi mutasharrif. Ni'ma ini termasuk jamin enggak jadi tasrif. Nah, yang di bawah ini ada contoh yang tidak memenuhi syarat. Contohnya ini, inna zaidan lama yahduru. Nah, di sini karena dia fi'il mudhari bukan fi'il madhi, tapi karena di sini kedahuluan ada manafinya, maka di sini dia tidak boleh. Nah, ini contoh yang salah. Ingat-ingat ini pola yang salah. Kita kasih lagi satu lagi ya. Inna zaidan la hadoro. Di sini nggak sah. Kenapa? Karena berupa fi'il madhi mutasharrif dan tidak ada kod. Nah, itu kalau nanti kasih contoh untuk ditebak ini boleh nggak dipasang lam ibtida? Umpamanya lah inna zaidan lama yahduru, boleh nggak dipasang tidak? Jawabannya nggak boleh. Alasannya apa? Kan itu nggak fi'il madhi. Iya, ini fi'il mudhari, tapi karena ada huruf nafi, ada manafi, maka tidak boleh dipasang lam. Berarti ini pola yang benar, ini 1, 2, 3, 4. Nah ini yang dua di bawah yang warna merah, ini pola yang salah. Berarti ingat-ingat polanya. Nah kalau contoh itu kan bisa apa saja, tapi yang penting kalau sampai ingat polanya, maka sampai akan bisa mengenali, oh yang ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ya biar nggak bingung. Kalau sampai menghafal contoh itu kan ya sulit juga, contoh itu random. Jadi misalnya wal yukos malam yukol, kiaskan saja. Yang penting Anda pegang polanya, kiaskan pada contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketika pemasangan lam ibtidah pada ma'mulnya khobar. Syaratnya apa saja? Yang pertama berada di antara isim dan khobarnya inna. Berarti ini mendongol di antara isim dan khobar. Yang kedua tidak menjadi hal. Kemudian yang ketiga khobarnya tidak kemasukan lam ibtidah. Jadi khobar harus kemasukan tidak, kok makmulnya kemasukan lagi, jadi ini double. Berarti lam ibtidah kuadrat. Nah kita ambil contoh yang mengesahkan. Ini ya contoh yang benar, contoh yang sesuai syarat. Inna zaidan la tu'amaka akilun. Inna zaidan sak temene zaid lato amakanya ti ing panganane sira. Nah ini makmulnya khobar. Khobarnya sing di khobarnya kan akilun. Nah ini khobarnya. Wes sing diwaca apa iki khobare. Kalau memang ya itu khobar. Inna zaidan sak temene zaid lato amakanya ti ing panganane sira akilun iku mangan. Oke, kita analisis nggih. Sesuai enggak dengan syarat yang saya sebutkan? Yang pertama berada di antara isim dan khobarnya inna. Oke, zaidan isim, akilun khobar. Berarti sudah memenuhi satu syarat, yaitu di tengah-tengah di antara dua hati, maksud saya di antara inna dan khobarnya. Kemudian yang kedua tidak menjadi hal. Jelas di sini nggak menjadi hal, tidak menjadi istilahnya kondisi, tidak menjadi keterangan kondisi, tapi di sini menjadi maf'ul bih daripada akil. Kemudian khobar tidak kemasukan ibtidah, akil di sini nggak ada dalam ibtidahnya, berarti aman. Nah ini adalah contoh pola yang benar, berada di antara isim dan khobar, tidak menjadi hal, dan khobarnya tidak kemasukan dalam ibtidah. Nah kita contoh kasus contoh yang salah. Inna zaidan doribun la amron. Kalau dilihat sekilas kita benar ya, kelihatannya benar. Ini inna zaidan benar dibaca nasab sebagai isim, doribun dibaca rofa sebagai khobare inna, amron jadi makmulnya dorib dibaca nasab. Kita benar dipasang ibtidah, tapi ternyata di sini salah karena ingat polanya berada di antara isim dan khobar inna. Oke lah, di sini nggak menjadi hal, juga khobarnya tidak kemasukan ibtidah, tapi karena di sini dia
tidak di tengah-tengah antara isim dan khobar, maka nggak boleh dipasang lam. Nah, ini contoh pola yang salah. Kemudian contoh lagi yang salah lagi, inna zaidan larokiban muntolikun. Inna zaidan saat temen zaid larokiban yakti hale. Ini kalau dimaknani nggih, umpama wis tak maknani ngono wae. Walaupun salah itu, larok hale wong kang nunggang, muntolikun iku wong kang lunga. Oke. Nah, di sini masuk saat pertama berada di antara isim dan khobar. Nah, cuma karena di sini posisinya dia bukan menjadi karena di sini posisinya menjadi hal, penjelasan tentang perginya Zaid. Kondisi perginya Zaid seperti apa? Rokiban, hale nunggang atau numpak kendaraan. Nah, di sini karena rokiban posisinya menjadi hal. Coba kalau dia maf'ul bih atau yang lain, yang penting bukan hal gitu. Yang penting bukan hal. Nah, maka tidak boleh dipasang lam. Syarat pertama masuk di antara isim dan khobar. Syarat ketiga juga masuk, khobar tidak kemasukan lam ibtidah. Loh, lihat kosong. Nah, kosong nggak ada lam ibtidah. Cuma sayang karena dia sebagai hal, maka tidak diperkenankan dipasang lam ibtidah. Oke. Contoh salah yang ketiga, inna zaidan la amron la doribun. Saat temene Zaid la amron yakti ing amr la doribun iku wong kang mukul. Nah, di sini saat yang pertama berada di antara masuk. Ini isim, ini khobar, amron nyesel di tengah-tengah atau ya pokoknya nyesel lah di tengah. Kemudian tidak menjadi hal jelas, tidak menjadi hal. Di sini amron jelas tidak menjadi hal. Okay. Kemudian cuma sayang terbentur syarat yang ketiga, khobar tidak kemasukan, sedangkan di sini kemasukan lam tidak la dzaribun. Berarti ya yang ngalah ya makmulnya khobar le. Yang ngalah ya makmulnya khobar, inna zaidan la dzaribun. Nah, berarti ya yang ngalah adalah makmulnya. Harusnya di salah satu saja. Kalau enggak di khobari dengan makmure, jangan dua-duanya dipasang. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu untuk makmul khobar. Terus yang terakhir untuk dhamir fasal atau yang nengah-nengah tadi di antara mubtada khobar atau mantan mubtada khobar, yaitu tanpa syarat. Kalau yang ini gratis, tidak ada persyaratannya. Yang penting itu memang nyata dhamir fasal. Yang penting itu memang nyata dhamir fasal. Nah, maka tinggal nambahkan lam ibtidah aja. Contohnya tadi innal mustahida lahwal faizu. Innal mustahida sak temene wong kang bersungguh-sungguh wong sing temenanan, lahwal faizu yakti iku wong kang berhasil atau wong kang sukses. Karena di sini enggak berperan. Walaupun seperti itu Kang, untuk dhamir fasal tetap menyesuaikan, ya, tetap menyesuaikan. Jadi nggak boleh huwa semua. Ya tentu saja menyesuaikan dengan yang didomiri fasal lah kayak gitu. Al fa'ilu huwal ismu, innamad dunya lah dan seterusnya. Berarti ya dhamir fasal ini menyesuaikan. Berarti kayak dhamir munfasil betulan lah kayak gitu, kayak dhamir munfasil betulan. Tapi dia nggak beramal sama sekali sehingga tidak mengganggu pengamalan mubtada khobar atau mantan mubtada khobar pada kasus ini, yaitu pada inna wa akhwatuha. Nah, oke, cukup sekian dulu untuk materi kali ini pada kekhususan inna di mana boleh dipasang lam ibtidah. Dan ingat ya, ini hanya berlaku untuk inna saja. Untuk anna nggak boleh, apalagi yang lainnya. Wong anna saja yang kembarannya nggak dikasih ini, apalagi yang lainnya yang bukan kembarannya. Jadi kasus pemasangan lam ibtidah hanya ada pada inna yang dikasroh hamzah yang dibaca i. Nah, itu ada pada isim, baik pada isim maupun khobarnya. Begitu juga ma'mul khobar, bahkan dhamir fasal yang masuk pada susunan ini pun boleh dipasang lam ibtidah. Kalau dhamir fasal kok kan ya karena ibaratnya wong wujudu keadamihi, jadi ya kayak lamnya ini nempel kepada khobar. Nah, jadi dia nggak memerlukan syarat khusus, ya nggak memerlukan syarat khusus, makanya tanpa syarat. Nah, itu saja terlebih dahulu. Oke, kalau ada kemuskilan seperti biasa bisa ditanyakan japri atau kolom komentar
Ya itu kalau Anda muskil. Kalau nggak muskil atau memang Anda nggak ngerti juga nggak masalah juga lah. Yang penting Anda simak dengan baik. Ya siapa tahu pada suatu saat akan bermanfaat untuk Anda juga untuk saya. Jangan lupa jaga kesehatan di musim pandemi yang masih belum selesai ini. Doakan saja semoga cepat selesai ya. Kalau kepepet ya biasanya doa kepepet itu dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ya dan tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga hati juga supaya tetap semangat dalam belajar walaupun di tengah pandemi dan di tengah daring. Dan selalu saya ingatkan, manfaatkan kuota untuk hal yang bermanfaat. Boleh bermain, tapi ya utamakan materi. Setelah Anda mendengarkan materi ini, ya mau selonjoran, mau ngapain istirahat, silahkan. Tapi tetap diperhatikan semua materi yang diberikan oleh para pengajar dari Madrasah Sanawiyah Qudusiyah Putri. Nah demikian kurang lebihnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.